mata kuliah Media Pembelajaran, Diah Putri Arwinda, PAI 4 dengan NIM 043, tugas evaluasi media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Evaluasi media pembelajaran. Pengertian evaluasi. Menurut KBBI, evaluasi berarti penilaian. Nurgentoro menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Evaluasi media pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan. Ada dua macam jenis evaluasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini adalah suatu proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari media pembelajaran yang sedang dalam tahap pengembangan. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau program yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Tujuan evaluasi media pembelajaran. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur efektivitas dan kualitas media pembelajaran dalam mendukung proses pembelajaran. Adapun tujuan utama evaluasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan apakah media pembelajaran itu efektif dalam penyampaian materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari media yang digunakan. Yang ketiga yaitu mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik dan pengalaman pembelajaran siswa. Yang keempat yaitu menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu mengetahui respon dari peserta didik tentang penggunaan media pembelajaran tersebut. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam evaluasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Observasi dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang sejauh mana media tersebut digunakan oleh guru dan merangsang partisipasi siswa. Observasi juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas media dalam mengkomunikasikan informasi dan menjaga ketertiban siswa. Yang kedua yaitu kuesioner dan angket. Ini digunakan kepada siswa dan guru untuk mengumpulkan umpan balik tentang pengalaman mereka dalam penggunaan media pembelajaran. Pertanyaan dalam kuesioner dapat berkaitan dengan tingkat pemahaman, motivasi, ketertiban, dan kepuasan siswa terhadap media tersebut. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana media pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan siswa dan membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tes dan evaluasi. Tes dan evaluasi dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran. Tes dapat meliputi soal pilihan ganda, isian singkat, atau penugasan proyek. Tes ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa dapat menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari melalui media tersebut. Yang keempat, perbandingan dengan metode pembelajaran lain. Dalam hal ini dapat dilakukan perbandingan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, tingkat ketertiban siswa, dan efisiensi penggunaan waktu terhadap metode pembelajaran lain yang digunakan sebelumnya. Yang kelima, diskusi kelompok fokus. Diskusi ini bisa dilakukan dengan siswa atau guru untuk mendapatkan pandangan tentang pengalaman mereka dalam menggunakan media pembelajaran. Diskusi ini dapat membantu dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan media tersebut serta memberikan masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Yang keenam, analisis data penggunaan. Data ini dapat memberikan wawasan tentang tingkat penerimaan dan penggunaan media pembelajaran oleh siswa.
Yang ketujuh, umpan balik dari guru. Mengumpulkan umpan balik dari guru yang menggunakan media pembelajaran. Guru dapat memberikan perspektif tentang keefektifan media tersebut dalam menyampaikan materi pembelajaran, tingkat ketertiban siswa, serta kendala atau tantangan yang mungkin muncul selama penggunaan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam fungsi dan tujuan media pembelajaran. 1. Kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya ketersediaan media pembelajaran yang memadai, terutama di daerah pedesaan atau di negara berkembang. Kurangnya aksesibilitas media pembelajaran juga dapat menjadi kendala bagi beberapa individu atau kelompok, terutama mereka yang tidak memiliki akses yang stabil ke teknologi atau internet. 2. Kualitas dan relevansi konten. Media pembelajaran yang tidak berkualitas atau tidak relevan dapat menyebabkan kurangnya minat dan motivasi belajar siswa. Konten yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa juga dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif. 3. Tidak memperhatikan keberagaman pembelajaran. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Media pembelajaran yang hanya didesain untuk satu gaya belajar atau tidak memperhatikan keberagaman gaya belajar dapat membuat sebagian siswa merasa terabaikan atau kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. 4. Kendala teknis media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang melibatkan teknologi seperti video, animasi, atau platform pembelajaran daring dapat menghadapi kendala teknis seperti gangguan internet, perangkat yang tidak kompatibel, atau masalah dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas media pembelajaran. 5. Kurangnya pelatihan bagi pendidik. Pendidik perlu memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan media pembelajaran dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang media pembelajaran dapat menghambat pendidik dalam memanfaatkannya secara efektif. Yang keenam, evaluasi yang tidak memadai. Evaluasi pembelajaran harus diikuti dengan evaluasi yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Namun, seringkali evaluasi yang digunakan tidak memadai atau tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.